Saya Besyuli. Saya Firman Syahadi Prasetyo. Saya Rian Hairul Ihsan. Saya Fadil Akmal Hamizah. Saya Muhammad Rifki Alvareza Santosa. Saya Rahmadona Elo Pribadi Kusmawan. Dan saya Arjuna Fitarak. Pada akhir Januari 2026, seorang siswa kelas 4 SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya. Bukan karena bencana, bukan karena sakit, tapi karena ia tidak mampu membeli sebuah buku tulis dan pena seharga kurang dari Rp10.000. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin negara yang berlandaskan Pancasila gagal memastikan seorang anak punya alat tulis? Sementara ratusan triliun rupiah mengalir untuk program lain di tahun yang sama. Itu yang akan kami bedah hari ini. Sila kedua bicara soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi adilkah ketika seorang anak yang ditinggal ayahnya sejak dalam kandungan, dibesarkan ibu tunggal dalam keterbatasan, akhirnya merasa dunia tak punya tempat untuknya? Hanya karena tak punya pena, ini bukan kecelakaan personal. Ini merupakan produk kemiskinan struktural yang dibiarkan terlalu lama. Sila kelima bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi realitanya di tahun yang sama, negara mengalokasikan dana sangat besar untuk berbagai program nasional dan internasional. Sementara seorang anak di pelosok NTT tak terjangkau kebutuhan paling dasar pendidikannya. Ini bukan soal negara tak punya uang, ini soal arah prioritas yang keliru. Padahal, Indonesia sebenarnya punya kerangka hukum yang cukup lengkap. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pendidikan, hingga ratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional. Tapi, hukum di atas kertas tidak otomatis menjadi perlindungan di lapangan, terutama bagi keluarga di wilayah yang jauh dari jangkauan birokrasi pusat. Disitulah jurang antara idealitas Pancasila dan realitas tata kelola negara. Bagi kami, Gen Z, kasus ini relevan bukan hanya secara emosional, tapi struktural. Kami tumbuh berdampingan dengan teknologi digital dan punya kapasitas membangun sistem respon yang jauh lebih cepat dibanding birokrasi berjenjang yang lambat. Empati saja tidak cukup, harus diterjemahkan jadi solusi yang nyata. Dan di titik ini, cinta tanah air menemukan makna paling otentiknya. Mencintai tanah air bukan berarti diam dan menerima begitu saja. Cinta tanah air sejati adalah keberanian untuk mengatakan ada yang salah dalam sistem ini. Dan kita, generasi muda, punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Di sini kami merasa marah sekaligus malu. Marah karena sistem membiarkan ini terjadi, dan malu karena isu dari pelosok sering hanya lewat sekilas di lini masa kami, tanpa benar-benar kami renungkan dampaknya. Karena itu, kami mengusulkan satu gagasan platform digital yang sederhana bernama Bekal Belajar, menghubungkan langsung guru di sekolah pelosok yang paling tahu siswa mana yang kesulitan dengan komunitas atau donatur terdekat. Dengan verifikasi cepat lewat sekolah, bukan birokrasi berjenjang, agar bantuan kecil sampai secepat kebutuhan itu muncul. Platform ini juga bisa terhubung dengan dana desa agar kebutuhan dasar pendidikan punya alokasi yang jelas, tak selalu kalah prioritas dibanding proyek infrastruktur. Solusi sekecil ini mungkin tidak menyelesaikan masalah kemiskinan struktural secara keseluruhan. Namun, dia memastikan tidak ada lagi anak yang merasa sendirian menghadapi kebutuhan paling dasarnya. Pancasila bukanlah sekedar lima sila yang hak dihafal di bangku sekolah saja. Pancasila adalah janji bahwa tak ada satupun warga negara yang ditinggalkan, sekecil apapun kebutuhannya. Kematian seorang anak karena pena seharga Rp10.000 seharusnya jadi peringatan terakhir bagi kita semua. Karena negara yang adil dimulai dari hal paling kecil yang kita pastikan tak pernah hilang dari siapapun. Terima kasih.